Sore ini hujan turun dengan lebat. Aku berdiri di balkon kamar seraya mengadakan tangan, menikmati rintik yang menggelitik. Aku menoleh ke bawah, di mana ada gadis kecil yang berdiri dengan tangan ia ulurkan keluar dari selah railing balkon. Ia sangat senang bisa menikmati air hujan meskipun hanya tangan saja yang dibasahi. "Mama, boleh tidak Java hujan-hujanan?" tanya putriku dengan mata yang mengerjap. "Boleh, tapi nanti jika Safa sudah besar ya. Sekarang Safa masih kecil. Mama takut Safa jatuh dan kedinginan." "Kalau sama ayah boleh." Aku tidak langsung menjawab pertanyaan putriku. Mungkinkah Safa merindukan ayahnya hingga bertanya demikian? Aku menarik tanganku, berjongkok, mensejajarkan tinggi dengan Safa. Kenapa Safa nanya gitu? Aku mengusap kedua pipi yang basah terkena cipratan air hujan. "Safa hanya mau main air hujan seperti itu, Ma." Aku mengikuti telunjuk Safa yang menunjuk ke bawah. Di sana, tepatnya di jalan depan rumah, ada seorang anak seusia dia yang tengah hujan-hujanan bersama ayahnya. Pantaslah Safa berucap demikian. Dia iri dengan orang lain yang bisa bermain dan bermanja dengan ayahnya, sedangkan dia kehilangan momen dan figur itu. Aku melirik wajah sendu Safa yang masih memperhatikan mereka. Suara tawa ceria mereka menular pada Safa yang ikut tertawa, seperti merasakan kebahagiaan itu. Hatiku mendadak pilu melihat wajah putriku yang mendambakan sebuah momen kebersamaan dengan seorang ayah. Tuhan jahat ke aku karena telah memisahkan dia dengan ayahnya. Tidak, tentu saja tidak. Jikapun mereka bersama, belum tentu Mas Haikal akan mau bermain seperti itu dengan Safa. "Opa!" Suara Safa membuatku mengalihkan pandangan melihat ke bawah sana, di mana sebuah mobil masuk dan berhenti di depan rumah. Papa pulang dan Safa pun yang menyadari itu langsung berteriak bertepuk tangan. "Java mau ke opa," ujarnya, langsung berlari ke dalam kamar. "Jangan lari-lari," ucapku, mengikuti langkah lebar Safa. Saking senangnya Safa atas kepulangan papa, ia terus berlari hingga tanganku dengan cepat memegangi tangannya yang hendak turun dari tangga. "Kalau di tangga, jangan lari-lari, nanti jatuh," ujarku, menuntunnya hingga ke bawah. Safa langsung menghampiri papa yang masih berada di teras rumah, tengah membuka jasnya yang basah kena air hujan. "Opa, main hujan-hujanan yuk." "Hah?" Papa tercengang dengan permintaan cucunya itu. "Ayo opa," rengek Safa, seraya menarik tangan papa. Aku pura-pura tidak melihat saat mata papa menatap ke arahku, membuang pandangan pada bunga kusuma wijaya yang tengah bermekaran indah. "Opa!" Safa kembali berteriak. "Oke, ayo main hujan-hujanan. Tapi di dekat kolam ya," ujar papa akhirnya. Safa mengangguk senang. Dia loncat-loncat hingga tubuh itu melayang digendong papa. "Dasar Alina kecil," tutur papa seraya melewatiku begitu saja. Aku hanya tersenyum kecil lalu ikut masuk ke dalam rumah, melihat Safa yang begitu senang bermain air hujan dengan kakeknya. Aku mengabadikan momen itu dengan memvideokan serta memotretnya. Puas bermain air hingga menggigil, kini putriku tidur setelah aku mandikan dengan air hangat. Dia tidak sempat makan karena sudah sangat mengantuk sedari aku memakaikan pakaian, cuma minum susu setengah gelas agar perutnya tetap hangat. "Gimana keadaan kamu, Al?" tanya papa. "Saat ini kami tengah berada di meja makan. Sudah lebih baik, Pak. Cuma masih sakit di bagian belakang." "Terus gimana dengan si pelaku? Apa dia bertindak?"
di bawah suruhan orang lain. Papa menggelengkan kepala. Dia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri. Alasannya, tanyaku lagi. Sakit hati, marah karena dia dipecat. Kamu bayangkan saja, Al. Haruskah Papa mempertahankan karyawan yang sudah sering merugikan pabrik? Papa lihat di rekaman CCTV, tidak sekali dua kali dia mencuri barang-barang pabrik. Sudah sering, bahkan sudah mendapatkan peringatan. Tapi dia abaikan dan mengulangi kesalahannya terus-menerus. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan Papa. Jangankan Papa yang dengan susah payah membangun perusahaan, aku pun dongkol saat melihat Mas Haikal mencuri kain dari pabrik. Sedikit memang, tapi jika terus-menerus, kain yang tadinya cuma 1 meter akan jadi puluhan, bahkan ratusan jika disatukan. Ini bukan soal pelit, tapi setiap perusahaan pasti memiliki aturan dan sangat tidak tahu diri jika kita sudah dipekerjakan tapi kepercayaan perusahaan malah dinodai dengan perilaku yang tidak baik. Itu menurutku. Entahlah Papa, mungkin beliau punya pemikiran sendiri. Oh iya Al, besok akan ada pertemuan dengan anaknya Pak Gunawan. Aku tersedak makananku sendiri. Tangan menggapai mencari air, lalu menegaknya hingga habis. Mama yang melihat hanya menggelengkan kepala seraya berdecak. Tidak usah drama, keputusan Papa sudah sangat bulat dan matang. Papa tidak mau dibantah, pungkas Papa. Pria berusia 60 tahun itu kemudian beranjak meninggalkan meja makan, membiarkanku sendiri yang masih mematung mencerna setiap kata yang keluar dari bibirnya. Mama pun demikian. Ia mengikuti Papa setelah sebelumnya menyuruhku menghabiskan makanan yang sudah terlihat hambar. Aku tidak berselera lagi. Bibi, minta tolong beresin ya, ujarku seraya berdiri, meninggalkan meja makan dan mencari Papa. Akan tetapi, tidak aku temukan orang tuaku di ruang tengah. Mungkin ia istirahat di kamarnya. Setelah hari ini begitu banyak melakukan aktivitas yang melelahkan. Ingin menghampiri, tapi tidak enak. Akhirnya aku pergi ke kamarku, mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Halo, Non minta saya ke sana, ujar suara dari seberang sana. Tidak Adi, tapi dengarkan aku. Jangan menyelah sebelum aku selesai bicara. Oke Non, jadi begini. Barusan Papa bilang akan mempertemukan aku dengan anaknya Pak Gunawan besok. Aku mau kamu bersiap-siap untuk menjalankan rencana kita. Papa tidak bilang waktu pastinya. Nanti akan aku kabari lagi, oke? Hening, hanya ada suara kerasa kerusuk yang ku dengar dari sana. Kemana si Adi? Jangan-jangan dia pingsan. Adi, panggilku sedikit keras. Iya Non. Kamu dengar gak? Ujarku kesal. Iya Non, dengar kok. Besok kan saya akan siap-siap. Non tinggal telepon saja, nanti saya langsung datang tepat waktu. Janji. Aku tidak lagi bicara. Langsung mematikan telepon dan melempar ponsel ke atas ranjang. Aku merebahkan diri di atas ranjang dengan terlentang, membayangkan wajah anaknya Pak Gunawan yang selalu Papa banggakan. Setampan apa sih dia? Ujarku bergumam sendiri. Pah, dia anaknya Pak Gunawan, bisiku di telinga Papa. Anggukan kepala ayahku itu membuat tenggorokan ini terasa gersang, bagaikan di padang pasir. Beberapa kali meneguk ludah, rasanya teramat sakit, bak menelan duri. Tidak mungkin dia yang akan menjadi suamiku. Ini pasti salah. Papa bilang anaknya Pak Gunawan pria setia yang tidak akan pernah menduakan aku seperti Mas Haikal. Oke, aku percaya jika dia tidak akan menduakan aku dengan wanita lain. Tapi
Jika dengan lawan jenisku, aku tidak yakin. Hai Alina, duduk di sini sayang. Aku sudah memesankan makanan untukmu. Ih, kamu pasti suka deh dengan pilihanku. Kembali aku menelan ludah dengan sakit ketika melihat gaya dan tutur bahasanya dalam berucap. Pah, aku mau pulang. Diam Alina, jangan bikin malu papa di depan Pak Gunawan. Aku memejamkan mata, beberapa kali beristighfar dalam hati untuk mengusir segala makhluk halus termasuk makhluk aneh yang ada di depanku. Rasanya hidupku tidak akan lebih baik dari sebelumnya jika harus menikah dengan pria yang... Perang! Copot cantik. Astagfirullah. Hati-hati dong mbak, kan saya jadi kaget. Tutur pria kemayu yang katanya akan menjadi suamiku itu. Dia memegangi dada saat dengan tidak sengaja pelayan menjatuhkan piring di tepat di samping kakinya. Tidak mungkin aku akan menikah dengan pria setengah matang seperti itu. Lihatlah, bukan hanya gestur tubuh dan cara bicaranya yang lunak, tapi juga pakaian yang dia pakai seperti lollipop, warna-warni kayak pelangi. Tidak bisa. Aku tidak mau menikah dengannya. Pokoknya tidak. Neng Alina. Aku membuka mata, melihat sekitar yang ternyata masih berada di rumah, tepatnya di depan cermin kamarku. Neng Alina. Suara serta ketukan pintu membuatku menoleh sebentar, mengusap dada yang masih bertalu-talu. Sebentar Bi, ujarku berteriak, kemudian mempercepat gerakan tangan yang tengah menyisir rambut. Setelah kurasa semuanya sudah pas, baru aku buka pintu kamar meninggalkan khayalan yang menyeramkan tadi. Aku begidik ngeri membayangkannya. Ada apa? Tanyaku pada wanita berusia 50 tahun itu. Itu, di depan ada tamu. Untuk saya, Bi Narsi mengangguk. Siapa? Bukan kurir yang mengantar paket ular lagi kan? Tanyaku parno. Kejadian kemarin masih sangat terekam jelas di benakku. Rasa kaget serta takutnya pun masih sangat terasa. Ih, bukan kurir Neng. Ini mah tamunya juga ibu-ibu. Aku mengernyitkan kening. Tamu mama atau papa kali? Bukan. Tadi Bibi sudah kasih tahu ibu. Tapi katanya itu mah tamunya Neng Alina, ujar Bi Narsi lagi. Aku masih diam dengan memikirkan siapa yang datang. Namun otakku sama sekali tidak bisa menebaknya. Atau jangan-jangan itu istrinya Pak Gunawan. Astaga, penting ya satu keluarga membujukku untuk menerima perjodohan ini. Bukankah sekarang kami akan bertemu? Untuk apa juga dia datang ke sini? Duh, Bi, bilang saja aku lagi bobok, lagi tidak enak badan, atau lagi apa gitu. Aku gak mau nemuin tamu itu. Jangan gitu atuh Neng, temuin aja sebentar, yuk. Kasian, sudah nungguin. Aku menimbang antara keluar atau tidak. Kemudian berlari meninggalkan Bi Narsi yang masih berdiri di ambang pintu, demi untuk melihat kendaraan yang dipakai tamuku. Dan tidak ada kendaraan lain yang terparkir di halaman, kecuali mobil milik mama dan papa. Aku jadi ragu, jika tamu itu adalah istri Pak Gunawan. Apa mungkin datang dengan supir dan si supir pergi mengantarkan Pak Gunawan ke tempat janjian? Bodoh amatlah. Dia datang ke sini naik apa, itu tidak penting. Tapi tujuannya itu yang penting. Penting untuk dia, tidak untukku. Al, itu temuin dulu tamunya. Malah diem terus di kamar, celetuk mama yang tiba-tiba datang. Bi Narsi belum pergi, sudah datang lagi. Mama memanggil. Iya, aku ke bawah sekarang, ujarku dengan mengentakkan kaki.
Kesal sekali dengan hidup ini. Kenapa tidak bisa sesuai dengan yang aku mau? Jika bisa, aku ingin sekali menjadi kupu-kupu yang terbang semau mereka. Tidak terkekang, tidak dituntut harus nurut. Satu persatu anak tangga aku lewati, hingga akhirnya sampai di ruang tamu. Aku berdiri mematung saat melihat siapa yang sedang duduk di sofa dengan pandangan menyapu seisi ruangan. Melihat takjub dengan hiasan dan desain rumah ini. Ibu, wanita yang memakai gamis motif bunga-bunga itu terperanjat saat aku memanggilnya. Alina, ya Allah, ibu kangen banget sama kamu, Al. Apa kabar? Ujarnya, langsung berdiri menghampiriku, mencium kedua pipiku bergantian. Aku bergeming mendapatkan serangan cipika-cipiki dari ibu, membuat kesadaranku tiba-tiba menurun. Bukan karena tersanjung, tapi justru merasa aneh dengan tingkah laku dia yang sok ramah dan tidak tahu malu. Ada apa? Ibu datang ke sini. Terus dari mana tahu alamat rumah ini? Tanyaku, masih berdiri di tempat semula. Alina, kok nanya begitu? Ibu ke sini ya untuk menengok cucu ibu. Mana dia? Ibu celingukan seraya berjalan semaunya. Ibu mau kemana? Aku menarik tangan ibu yang hendak masuk ke ruang tengah. Mau nemuin cucu ibu, Safa. Mana dia? Safa tidak bisa diganggu, ujarku sedikit meninggi. Kenapa sih Bu harus pura-pura peduli pada Safa? Dari dulu kemana saja? Giliran tahu Safa cucunya orang kaya aja, ibu langsung cari-cari Safa. Sok paling sayang, paling perhatian. Aku menarik tangan ibu, membawanya keluar dari rumah. Rasanya hati ini masih tidak ridho jika Safa harus bertemu dan dipegang oleh ibunya Mas Haikal. Entahlah, ini namanya benci atau ego, tapi masih begitu lekat dalam ingatan saat Safa menangis meminta popo waktu itu. Dan dia, Ibu Indah Soraya yang terhormat, malah membawanya masuk ke dalam kamar. Ya ampun Alina, ibu datang ke sini dengan maksud baik, ingin menengok cucu, tapi kamu malah marah-marah seperti itu. Ujar ibu tidak terima, karena aku telah membawanya keluar dari rumah. Aku tidak marah-marah, Bu. Aku hanya menirukan perlakuan ibu padaku. Dan untuk Safa, aku tidak bisa mempertemukan ibu dengan putriku sekarang. Kenapa? Karena kami akan pergi, ujar suara dari dalam rumah yang berjalan ke arah kami. Papa, ia berjalan dengan menggendong Safa yang sudah cantik, siap untuk pergi bersama kami. Melihat ada ibu, putriku langsung mengeratkan tangannya yang memeluk Popo, seperti takut jika neneknya itu akan mengambil kembali boneka kesayangannya. Safa, ini nenek nak, sini sayang, gendong. Jangan ambil. Safa menjerit histeris, menolak tangan ibu yang hendak menggendongnya. Yang ada di pikiran Safa, neneknya itu akan mengambil Popo. Padahal dialah yang diinginkan ibu. Ibu, maaf, tolong jangan paksa Safa. Dia keberatan untuk ibu gendong. Ibu bisa lihat bukan bagaimana dia menolak, ujar Papa menghalangi Safa dengan tangan kokohnya. Tapi dia cucu saya. Jangan mentang-mentang orang kaya Anda bisa menguasai Safa ya. Saya juga berhak atas anak itu. Apalagi ayahnya, dia sangat merindukan Safa. Aku berdecih mendengar ibu berucap demikian. Rindu katanya, hanya omong kosong. Maaf Bu, kami harus pergi. Lain kali saja ibu datang ke sini. Sekarang kami harus segera pergi karena sudah ditunggu, ujar Papa mulai berjalan melewati ibu. Papa memanggil Pak Yadi, menyuruh pria itu membuka pintu mobil
untuk ia dan putriku masuk. Dari dalam sana, Papa pun menyuruh aku dan Mama untuk segera meninggalkan rumah. "Maaf ya Bu, aku harus pergi," kataku mulai melangkah mengikuti Mama yang sama sekali enggan untuk menyapa mantan besannya itu. "Sombong sekarang kamu, Alina. Dengar ya, Ibu akan datang lagi untuk menemui Safa," ujarnya berteriak, karena aku yang sudah masuk ke dalam mobil. Menerima kode dari Papa, Pak Yadi pun segera melajukan mobil meninggalkan ibu yang mematung di depan rumah. "Bi, kunci rumah," ujar Mama berteriak dan langsung dibalas acungan jempol oleh Bi Narsi. Kini mobil sudah benar-benar keluar dari halaman, melaju sedang ke tempat di mana Papa dan Pak Gunawan janjian. Tiba-tiba saja bayangan tentang anaknya Pak Gunawan menari indah dalam benakku. Bulu romaku kembali merinding dengan tubuh yang mulai menghangat. Duh, rasanya aku memang demam sungguhan. Bersambung.